Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pojok Asuransi. Mari mocok ngobrolin asuransi. Baik teman-teman, saya akan mencoba untuk menganalisa salah satu berita yang kemarin sempat viral ketika Presiden Jokowi mencoba menaiki LRT yang ada di ruas Jalan Gatot Subroto menuju ke Kuningan, dan ada informasi yang kita peroleh dari Wakil Menteri BUMN bahwa ternyata konstruksi dari jembatan LRT tersebut terindikasi adanya salah desain. Nah, saya akan mencoba untuk membahas persoalan ini dari perspektif asuransi, terutama di dalam polis asuransi kontraktor all risk atau CAR. Apakah misalkan jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat dari salah desain dapat dijamin di dalam polis tersebut. Untuk itu, ikuti terus video ini sampai selesai, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk terus mengikuti update dari video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya telah kita tahu dari berbagai media massa terkait pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa pada konstruksi jembatan LRT Longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan ditemukan adanya salah desain. Pihak Adikarya sebagai kontraktor BUMN yang menangani pembangunan jembatan LRT tersebut dituding tidak melakukan simulasi atau perhitungan secara matang terhadap sudut kemiringan jembatan sehingga berpengaruh pada laju maksimum kecepatan LRT. Artinya saat LRT itu membelok, kecepatannya harus diturunkan secara drastis sebagai akibat dari tikungan yang terlalu kecil atau kurang lebar. Sebagai informasi, jembatan LRT tersebut memiliki bentang 148 meter dengan radius lengkung 115 meter dan merupakan jembatan kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang di Indonesia. Sayangnya, menurut Wamen BUMN, jembatan tersebut terjadi salah desain karena pihak Adikarya sudah membangun namun tidak dites sudut kemiringan keretanya, sehingga saat berbelok, si LRT tersebut harus bergerak sangat pelan. Saat diuji coba oleh Jokowi, proyek LRT itu tampaknya belum dilakukan serah terima pekerjaan ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan saat ini masih dalam masa testing and commissioning sebelum nantinya hasil pekerjaan dinyatakan layak dan diserah terimakan kepada usernya, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nah, setelah mendapatkan sertifikat izin operasi, maka LRT tersebut baru dapat digunakan dan dinikmati oleh masyarakat di ibu kota dan sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan di dalam konteks asuransi adalah, jika misalkan proyek tersebut di-cover di dalam asuransi CAR, apakah kesalahan desain dijamin di dalamnya? Nah, kita bisa melihat di polis asuransi CAR atau Contractors All Risk yang merupakan salah satu jenis all risk policy, di mana dalam Special Exclusion Section 1 dinyatakan bahwa kerugian atau kerusakan karena salah desain itu tidak dijamin. Jadi ada kalimatnya di situ, the insurer shall not be liable for loss or damage due to faulty design. Dengan demikian, jika ini merupakan proximate cause atau penyebab utama dari suatu kerugian atau kerusakan yang terjadi, maka peristiwa runtuhnya konstruksi proyek tidak dapat diproses klaimnya. Namun demikian, penanggung tidak boleh sembarangan menolak klaim karena untuk mendapatkan suatu kesimpulan akhir bahwa klaim CAR diakibatkan oleh faulty design itu tidak mudah.
Penanggung harus mencari fakta-fakta dan informasi secara mendalam, baik terhadap metode konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor, maupun persyaratan kekuatan dan kekakuan bangunan yang dipersyaratkan. Nah, disinilah peran ahli konstruksi sangat diperlukan sebagai pihak yang berkompeten di dalam menelusuri sebab-sebab runtuhnya suatu pekerjaan proyek konstruksi. Nah, jika benar pada konstruksi jembatan LRT itu terjadi faulty design, kemudian menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan, maka tentu ada pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah consulting engineer ya, atau tim konsultan proyek yang dari sejak awal mendesain struktur bangunan. Pihak kontraktor dalam hal ini hanya bertindak sebagai pelaksana yang menuangkan ide dari konsultan perencana tersebut di dalam bentuk bangunan real. Mengapa? Karena kontraktor justru tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menyimpang dari scope of work dan harus mematuhi apa yang tertuang di dalam dokumen kontrak. Dengan demikian, kontraktor seharusnya terbebas dari tanggung jawab. Berbeda jika misalnya keruntuhan bangunan itu disebabkan karena kekurang hati-hatian atau kekurang terampilan di dalam bekerja, atau disebut dengan istilah bad workmanship, atau kontraktor melakukan perubahan metode konstruksi yang tidak disetujui oleh konsultan perencana. Nah, kasus yang ditemukan pada konstruksi jembatan LRT Jabodebek Gatot Subroto Kuningan itu memang belum sampai menimbulkan adanya peristiwa keruntuhan atau kolaps. Artinya, belum ada kejadian material damage atau kerusakan material, sehingga dalam hal ini Polis CAR pun belum dapat merespon atas hal tersebut. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan tentang faulty design atau salah desain dalam kaitannya dengan liabilitas polis asuransi kontraktor olis atau CAR. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.